Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Ibu Lilis Dartiti, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenankan saya akan menyampaikan presentasi hasil pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan dengan dana dari lembaga LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengabdian masyarakat kami laksanakan di Kampung KB Ratmakan, Ngupasan, Kota Yogyakarta. Baik, ya. Tujuan umum sebetulnya dari program pemerintah Kampung KB itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara dengan kampung melalui berbagai macam program, terutama adalah program yang terkait dengan program-program kependudukan, yaitu adalah program keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan semangat gotong royong dan kemandirian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengabdian masyarakat yang kami lakukan dalam rangka pula untuk membantu dinas kependudukan Kota Yogyakarta yang sudah melakukan pembinaan terhadap 14 kampung KB di Yogyakarta, dan Kampung KB Ratmakan merupakan salah satu dari pilot project kampung KB yang ada di dalam pengawasan dan pembinaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Tentunya ada beberapa alasan mengapa lokasi Kampung KB Ratmakan itu menjadi tempat yang saya pilih untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Yang pertama adalah karena dari 14 kampung KB di Kota Yogyakarta, Kampung KB Ratmakan merupakan kampung KB dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Kota Yogyakarta setelah Kampung KB di RW 12 Prawiro Dirjan Kota Yogyakarta. Kemudian di samping itu Kampung KB Ratmakan juga merupakan pilot project dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai kampung KB yang ada di Yogyakarta. Kemudian Kampung KB Ratmakan juga merupakan daerah yang padat penduduknya serta lingkungan kumuh ada di dekat daerah aliran sungai Kalicode. Kemudian sebagian besar penduduk Kampung KB Ratmakan sudah merintis usaha yang juga di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Namun sampai pada kesempatan ini usaha yang mereka lakukan belum optimal sebagai salah satu pendapatan keluarga. Kemudian pertimbangan yang lain adalah bahwa di Kampung KB Ratmakan sudah ada embrio mengembangkan Kampung Ratmakan sebagai kampung wisata Kasihan Sepas. Kenapa dikatakan Kasihan Sepas? Karena dulu ada warga yang bernama Kasihan Sepas yang merupakan salah satu seniman di Kampung Ratmakan yang sudah mendirikan aktivitas seni di Kampung Ratmakan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa selama beliau masih hidup dahulu, maka warga Kampung KB Ratmakan berkeinginan untuk mengenang beliau dengan cara mengembangkan kampung wisata Ratmakan sebagai salah satu wujud untuk memberikan penghargaan kepada beliau yang bernama Kasihan Sepas. Ya. Ya, apa saja permasalahan yang dialami oleh Kampung KB Ratmakan sehingga menjadi salah satu pilot project bagi Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah bahwa permasalahan yang ada itu adalah bahwa daerah tersebut termasuk memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak kedua di Yogyakarta. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai pekerja keras serabutan, serta wira swasta rumahan yang skalanya relatif kecil gitu. Kemudian juga merupakan, kawasan dengan jumlah penduduk yang menurut mayoritas hanya sebagai penduduk dengan tamatan SD dan SMP, sehingga dari kapasitas sumber daya manusia ini memang, perlu dikembangkan dari sisi non pendidikan formal, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan itu akan bisa dilaksanakan, dilanjutkan dengan lebih produktif dan lebih terarah. Kemudian permasalahan berikut adalah bahwa, daerah, kampung Murat Makan itu juga merupakan daerah kumuh ya, dengan angka kelahiran yang, bisa dikatakan tidak terkendali. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian pernikahan dini itu sering terjadi di kawasan ini, sehingga penduduknya menjadi padat. Nah, oleh karena itu, dengan penduduk yang padat, lalu, angka usia subur yang tidak melakukan kontrasepsi itu cukup banyak, sehingga merupakan salah satu pilihan dari Dinas, Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi salah satu pilot project untuk pengembangan kampung KB. Di samping ada kampung KB yang lain. Kemudian, apakah tujuan program saya melakukan pengabdian masyarakat di kawasan Kampung KB Ratmakan? Yang pertama adalah bahwa saya berharap bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini akan bisa menumbuhkan semangat wirausaha atau entrepreneurship bagi masyarakat miskin di Kampung KB Ratmakan yang saat ini, mereka sudah melakukan kegiatan usaha kecil-kecilan ya, yang punya potensi untuk bisa dikembangkan dan, saya menginginkan bahwa mereka itu akan melakukan kegiatan usaha melalui pembentukan kelompok usaha bersama. Kenapa? Karena kalau kelompok usaha bersama, ini biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan akses, dana dari lembaga keuangan, baik yang itu lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan, perbankan yang biasanya dengan kelompok, usaha bersama ini akan lebih menguatkan posisi tawar di depan lembaga keuangan. Karena selama ini permasalahan yang muncul dalam mereka berusaha adalah akses dana yang mereka anggap relatif, kesulitan ketika akan melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan yang ada, baik lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan perbankan. Tujuan kedua adalah bahwa, dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan, kegiatan ini mampu untuk memberdayakan potensi masyarakat miskin yang ada di Kampung KB Ratmakan, yang, sebetulnya sudah melakukan usaha tetapi belum optimal, usaha itu menjadikan sebagai salah satu pendapatan keluarga. Sehingga dengan, pengabdian ini diharapkan bahwa semangat wirausaha ini akan meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif mereka. Kemudian tujuan berikutnya adalah, bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa memberikan bimbingan manajemen pengembangan kampung wisata Ratmakan Kasihan Sepas yang memang sudah ada embrio saat ini. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat agar ketiga tujuan tadi bisa tercapai, maka, kami menggunakan beberapa metodologi dalam pelaksanaan program. Yang pertama adalah pada tahap persiapan, kami melakukan, koordinasi, dengan tim, terutama adalah, dengan pengurus kelompok, KB Ratmakan ya, yang diketuai oleh Bapak Hargo. Kemudian, dalam, persiapan ini juga ya,
kami membagi beberapa kegiatan. Untuk partisipasi mitra, yaitu adalah Kampung KB Ratmakan, Ngupasan Kota Yogyakarta. Bentuk partisipasi mereka antara lain adalah, yang pertama adalah menyediakan waktu dan tenaganya untuk terlaksanakannya program-program, dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini hingga selesai. Kemudian, eee, menyediakan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan, kemudian memberikan informasi tentang kegiatan pengabdian masyarakat ini kepada, seluruh warga Kampung KB, karena sasaran kami adalah ibu-ibu yang tergabung di dalam Kampung KB Ratmakan. Kemudian, eee, partisipasi yang lain adalah bahwa mitra juga mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa memberikan manfaat, yang manfaat yang berguna bagi masyarakat ya, seperti misalnya adalah, bahwa mitra atau anggota Kampung KB Ratmakan ini akan bisa berpartisipasi dalam pengembangan kampung wisata Ratmakan Kasihan Sepas. Kemudian setelah kami sepakat dengan, bahwa mitra memiliki tanggung jawab seperti yang sudah kami sampaikan ya, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kami selenggarakan, dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan budidaya tanaman kacang tanah media bagor dan pelatihan olahan kacang tanah yaitu, praktek membuat rempeyek yang tipis, renyah, enak dan sesuai dengan selera pasar. Kemudian praktek membuat kain batik ekoprint dan kemudian lomba menghias tong sampah untuk anak-anak dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemudian, dari ketiga kegiatan ini ya, kenapa ada pelatihan budidaya tanaman kacang, tanah media bagor? Karena satu, pertimbangan ini kami lakukan karena yang pertama adalah bahwa di Kampung KB Ratmakan itu, ibu-ibu yang tergabung dalam Kampung KB Ratmakan sudah merintis usaha untuk membuat olahan, kacang yaitu peyek, tetapi selama ini sepertinya belum, belum bisa dipasarkan dengan baik karena, selera pasar belum sesuai dengan yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu dengan konsep bahwa ekonomi itu digerakkan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, ya maka budidaya tanaman kacang, media bagor ini diharapkan akan bisa untuk paling tidak menjadi suplai bahan baku bagi masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha peyek kacang. Kenapa menggunakan media bagor? Karena memang di kawasan Ratmakan merupakan kawasan yang padat penduduk sehingga, hanya memanfaatkan teras-teras rumah atau halaman-halaman rumah yang kemudian dipakai untuk, menanam kacang tanah dengan media bagor. Tanaman kacang tanah media bagor ini kami menduplikasi dari yang sudah dilakukan oleh masyarakat di daerah Pajangan Bantul dan ternyata hasil dari, kegiatan ini relatif baik dan, dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu bisa dipanen dan diharapkan bahwa percontohan tanaman kacang dalam media bagor ini akan dilanjutkan oleh masyarakat dan juga dilanjutkan oleh, para pengrajin peyek kacang tadi, sehingga, kacangnya akan bisa digunakan sebagai, bahan baku dari pembuatan kacang, sehingga masyarakat tidak perlu membeli dari tempat yang lain. Demikian pula bagi masyarakat yang tidak mempunyai kegiatan produksi peyek kacang, dengan, memproduksi kacang tanah melalui media bagor, ketika panen itu akan dijual kepada
pengrajin peyek kacang. Dengan demikian maka produk mereka akan pasti akan dibeli oleh pengrajin peyek kacang. Kemudian pelatihan olahan peyek kacang juga kami lakukan karena selama ini menurut warga yang sudah mempunyai usaha peyek kacang mereka itu belum begitu diminati oleh pasar. Oleh karena itu kami mengundang salah satu pengusaha peyek kacang yaitu Ibu Tini dari Kampung Prewodirjan yang sudah mempunyai usaha peyek kacang dan sudah dipasarkan di beberapa tempat di Yogyakarta dan permintaannya selalu besar sehingga menjadi bisa dikatakan menjadi produk utama bagi Ibu Tini untuk mendapatkan penghasilan keluarga. Nah, oleh karena itu pelatihan pembuatan peyek kacang ini diharapkan akan memberikan keterampilan kepada ibu-ibu peserta Kampung KB Ratmakan ini yang baik yang sudah mempunyai usaha maupun yang minat untuk merintis usaha itu untuk bisa memproduksi peyek kacang dengan tekstur yang tipis, kemudian renyah, tidak keras, enak dan sesuai dengan selera pasar. Tentunya di dalam praktek pelatihan pembuatan peyek kacang itu kemarin dilaksanakan dengan beberapa resep ya, beberapa rasa ya. Ada yang rasa original, kemudian ada yang rasa pedas ya. Kemudian ada juga yang rasa keju. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pelatihan membuat kain batik ekoprint. Pelatihan pembuatan kain batik ekoprint itu juga merupakan follow up dari kegiatan dari ibu-ibu Kampung KB yang sebenarnya juga pernah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Namun karena pelatihannya tidak dilakukan dengan pendampingan, akibatnya kemudian banyak sekali dari anggota Kampung KB Ratmakan yang tidak melanjutkan kegiatan ini. Nah, oleh karena itu kami mengulang kembali melakukan pelatihan batik ekoprint kepada warga Kampung KB dengan variasi ya, dengan variasi produk yang nantinya diharapkan akan bisa digunakan untuk mensupport kegiatan wisata Kampung KB Kasihan Sepas, baik itu akan dijual dalam bentuk selendang, dalam bentuk kerudung, dalam bentuk mukena, maupun dalam bentuk souvenir lain yang akan bisa menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung yang akan berkunjung di kampung wisata Ratmakan Kasihan Sepas. Kemudian pelatihan ekoprint ini pelatihannya relatif mudah karena tidak seperti membatik pada batik kain tulis maupun batik cap gitu ya. Tetapi di sini masyarakat diajari bagaimana cara membuat pewarnaan kain batik yang berasal dari pohon, yaitu bisa dari akarnya, bisa dari dedaunnya maupun dari batangnya. Nah, untuk pelatihan batik ekoprint ini kami menghadirkan pula pakar batik dari Kampung Prewodirjan juga yang sudah lama menekuni batik ekoprint. Kemudian agenda yang ketiga adalah lomba menghias tong sampah untuk anak-anak SD. Lomba ini dengan maksud adalah bahwa agar generasi muda, yaitu anak-anak, sedini mungkin sudah mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, terutama terhadap kebersihan, yaitu masyarakat akan sejak dini akan menjaga lingkungannya, minimal adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena Kampung KB Ratmakan nantinya akan dikembangkan menjadi kampung wisata, maka
tong-tong sampah yang dihias oleh warga itu akan menjadi pandangan yang menarik dan para pengunjung akan sangat tertarik untuk membuang sampah di tempat sampah tersebut. Nah, lomba ini memang dikhususkan untuk anak-anak SD ya, dengan menghias tong sampah dengan tema memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari ketiga agenda tersebut ya, kemudian kami melakukan evaluasi atas program. Nah, pada tahap evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat dengan indikator adalah bertambahnya jumlah warga yang menekuni usaha produksi peyek. Kemudian variasi produk batik ekoprint juga menjadi semakin banyak. Tidak hanya mereka memproduksi pada kain, kerudung, tetapi juga sudah mulai dibuat souvenir, yaitu dompet tempat untuk HP, ya, serta tas, ya, semacam goodie bag, ya, yang bisa dipakai untuk membawa atau membungkus oleh-oleh dari Kampung Ratmakan. Demikian juga indikator lain adalah bahwa warga melalui penanaman kacang dengan media bagor tersebut akan bisa dilakukan secara mandiri dan akan ditiru oleh warga yang lain, ya, sehingga semakin banyak warga yang menanam kacang tanah dalam media bagor, selain akan menjadikan lingkungan juga menjadi semakin hijau dan asri, tetapi juga hasil kacang tadi bisa dijual kepada pengrajin peyek yang akhirnya akan menjadi pendapatan, meskipun pendapatan yang didapatkan dari menanam kacang ini adalah hanya merupakan side income, hanya merupakan pendapatan sampingan dari pendapatan yang sudah ada. Kemudian juga bila tong-tong sampah yang diwarnai oleh warga menjadi semakin banyak dan akan tersebar dan ditempatkan di lorong-lorong di sepanjang Kampung KB Ratmakan, maka ini akan menjadi pemandangan yang semakin asri, ya, kemudian juga lingkungan bersih, maka diharapkan bahwa kondisi ini akan menarik pengunjung untuk datang dan menikmati kawasan Kampung KB Ratmakan. Apalagi kalau nanti Kali Code itu akan betul-betul direalisasikan oleh pemerintah, ya, akan menjadi salah satu kali yang bersih dan menjadi tempat wisata bagi para pengunjung. Seperti yang ada di negara-negara lain, ya. Ya, ini adalah beberapa dokumen kami tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di Kampung KB Ratmakan, yaitu adalah pelatihan budidaya kacang tanah media bagor, ya. Jadi kami menyediakan sekitar ada 50 bagor yang isinya adalah tanah sudah dikasih pupuk, ya. Kemudian dari setiap bagor tadi itu, ya, kemudian disemai kurang lebih 5 butir kacang, ya, yang kemudian kita minta kepada warga untuk setiap hari disiram, ya, agar agar subur, dan kemudian juga insya Allah pada bulan ketiga akan dapat dipanen. Kemudian juga pelatihan membuat olahan dari kacang, yaitu peyek kacang yang tipis, yang renyah dan gurih, gitu ya, enggak. Demikian pula juga pelatihan bagaimana membuat batik ekoprint. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar ini adalah merupakan output dari menanam kacang
di mana tanaman kacang tersebut adalah di usia 1 bulan. Ya, jadi di usia 1 bulan, kita sudah bisa melihat ya, bahwa tanaman kacang yang dirawat oleh warga dalam media bagor ya, ternyata bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Dan, di sebelahnya adalah produk, pelatihan membuat peyek kacang ya, ternyata warga sudah bisa mempraktekkan secara mandiri ya, dan sudah menghasilkan peyek yang teksturnya tipis dan juga rasanya, ya menurut saya sudah cukup enak, sudah cukup gurih ya, dan diharapkan akan bisa memenuhi selera pasar ya. Nah, kemudian ini adalah output dari, pelatihan batik ekoprint ya. Jadi pelatihan batik ekoprint ini memang memerlukan waktu yang relatif lama ya, 1 hari penuh ya, karena memang prosesnya juga, cukup lama karena harus apa, setelah, ditata daun-daun di atas apa, di atas kain ya, kemudian diproses, kemudian masih juga direbus, kemudian harus diikat ya, kemudian didiamkan lagi selama 2 jam ya, untuk mendapatkan warna yang menempel di atas kain yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari hasil kain tersebut ternyata warga juga mencoba membuat, kain batik jumputan yang juga ekoprint. Nah, salah satu hasilnya adalah yang ada di bawah, yaitu yang ada warna ungunya, itu adalah kain jumputan yang, juga dilakukan dengan cara batik ekoprint. Kemudian produk lainnya adalah bahwa ternyata warga, mem-follow up-nya dari hasil pelatihan tadi, kain-kain yang dihasilkan dari ekoprint tadi juga dibuat produk yang lain. Jadi tidak hanya kerudung, tidak hanya pasmina, juga selendang, tetapi warga berkreasi untuk, menciptakan tas souvenir ya, ini bisa digunakan untuk souvenir pernikahan ya, dan juga bisa digunakan untuk tempat, rukuh gitu ya, bisa digunakan untuk, tempat make up ya, atau, ya tempat apa ya, bisa kalau kita traveling gitu ya. Kemudian juga membuat dompet untuk tempat HP. Jadi souvenir tadi itu, diharapkan baik yang berupa kain panjang, pasmina, selendang, maupun kain yang bisa dijahit menjadi pakaian, serta tas dan juga, tempat untuk menyimpan make up bagi kaum perempuan, itu akan bisa menjadi salah satu untuk mensupport perkembangan kampung wisata Ratmakan Kasihan Sepas sebagai oleh-oleh yang, sifatnya adalah memorable, ya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian presentasi kami, atas kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Kampung KB Ratmakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.